di podcast kesayangan kita, yaitu podcast Universitas Mitra Indonesia. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya di kampus tercinta kita, yaitu Ibu Ani dan rekannya dari PT Brexa. Boleh dijelaskan Ibu? Sebelumnya kita perkenalan diri dulu dengan Ibu siapa dan yang mendampinginya sebagai jabatannya apa di PT Brexa. Baik, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Umitra. Perkenalkan saya dengan Ani Rahayu, boleh dipanggil dengan Ibu Ani. Di sini kami dari PT Brexa Raya Indonesia, boleh dipanggil dengan PT Brexa juga. Jabatan saya di Brexa ini sebagai Deputy Division Head untuk Global Strategi Divisi. Seperti itu. Baik, boleh Ibu rekannya? Baik, untuk selanjutnya saya dengan Mbak Rifa. Saya juga dari tim member Global Strategi yang ada di Jakarta. Terima kasih. Boleh. Nah, pasti pada penasaran semua kan teman-teman, apa sih sebenarnya Ibu PT Brexa itu dan sejak kapan nih berdirinya PT Brexa? Iya, baik. Baik, untuk Brexa sendiri ini berdiri dari tahun 1995 ya. Jadi untuk di kami ini, kami mempunyai bisnis unit yang banyak sekali. Salah satunya ini ada di global platform ya, untuk pelatihan dan juga pengiriman SDM muda ke Jepang seperti itu. Nah, untuk ke Jepang ini sendiri kami sudah dari tahun 2015 sampai dengan tahun ini kami sudah memberangkatkan SDM muda itu dari Indonesia dengan sekitar kurang lebih 12.000 orang yang sudah berangkat ke Jepang seperti itu. Luar biasa, mantap. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, apa sih Bu yang perlu kita siapkan jika ingin bergabung nih di PT Brexa untuk bekerja di Jepang? Ya, baik. Jadi kebetulan teman-teman kemarin kami ke Lampung diundang oleh L2 Dikti wilayah 2 ya. Kami juga menandatangani PKS dengan L2 Dikti. Sebagai tindak lanjutnya pun kami menandatangani beberapa MOU dengan PTN dan juga PTS di wilayah Lampung, Bengkulu dan juga Sumatera Barat. Salah satunya adalah Umitra yang bekerja sama dengan kami. Kemarin sudah ditandatangani PKS-nya dan insya Allah nantinya kami akan bisa merekrut dari alumni-alumni ya dari Umitra yang berkompeten tentunya yang nanti bisa kita berangkatkan ke Jepang sebagai tindak lanjut MOU kita. Betul gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Bu, alurnya gimana sih Bu? Baik, untuk alurnya sendiri tentunya karena sudah ada MOU sebagai dasar kerjasama kita, nantinya kita akan bersosialisasi kepada calon-calon alumni atau mahasiswa. Nanti kita akan bisa melakukan seleksi tes awal gitu ya, juga perekrutan untuk calon kandidat seperti itu. Iya. Nah, ada nggak spesifik jurusan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang? Karena kebetulan Ibu di Universitas Mitra Indonesia ini ada 4 fakultas, yaitu hukum, komputer, kesehatan, dan bisnis. Jadi ada nggak spesifik atau bisa yang harus kesehatan atau harus keperawatan atau bisa semua? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya adalah keseluruhan dari fakultas itu bisa. Namun yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalau misalnya mahasiswa itu tidak linear dengan bidang yang pekerjaannya nanti di Jepang itu oke, sebenarnya tidak ada masalah. Namun di sini ada fakultas kesehatan yang masih satu linear pekerjaannya di Jepang, yaitu sebagai asisten keperawatan di sana. Iya. Jadi juga sebagai caregiver dengan penempatan bekerja di rumah sakit ataupun di panti lansia seperti itu. Terus nanti kalau misalnya kita udah mendaftar untuk bekerja di Jepang, ada rincian program pekerjaan apa aja Bu selain caregiver yang Bu sebutkan? Baik, selain dari keperawatan, kesehatan ya, nakes ya, kita juga ada bidang-bidang lainnya. Seperti contohnya untuk bidang perikanan, perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Nah, ini banyak sekali kebutuhannya, apalagi
di daerah Sumatera Barat ya, banyak sekali ya di bidang-bidang perikanan, sekolah perikanan. Yang kedua ada di bidang otomotif. Nah ini juga paling banyak nih, otomotif ini baik itu di industri manufaktur ataupun langsung di industri pembuatan mesinnya seperti itu. Selain daripada itu di bidang konstruksi kami juga ada seperti penyambungan tulangan besi, scaffolding, juga untuk kelistrikan, elektro ya, dan itu juga banyak. Juga ada di bidang pengolahan makanan dan juga minuman ya, karena Jepang memang terkenal. Betul, kayak misalnya buat bento gitu ya, frozen food. Nah itu banyak sekali dari jurusan apapun boleh sebenarnya begitu. Ada building cleaning, ada building cleaning management, itu juga ada dikhususkan untuk yang alumni perempuan. Khusus khusus perempuan. Juga yang paling lagi trending banget sekarang itu adalah pengemudi, yaitu driver. Nah ini paling banyak sekali saat ini peminatnya dari Jepang, yaitu untuk driver bis, ya, bis ataupun truk. Forklift juga ada seperti itu. Iya. Nah, itu kan banyak banget tuh rincian program pekerjaan yang bisa kita daftar di Jepang. Tapi apa sih Bu bedanya pekerjaan itu di Jepang dengan yang ada di Indonesia? Wah, tentunya banyak ya bedanya ya. Dari sisi gaji dong tentunya ya, betul sekali. Jadi kalau bisa dibilang gaji di Jepang itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Boleh spill nggak Bu, ya? Berapa gajinya? Bidang per bidang pekerjaannya itu berbeda, disesuaikan juga dengan UMR yang ada di Jepang. Seperti itu ya, dengan estimasi itu kisaran sekitar 13, kalau dirupiahkan nih ya, 130.000 yen itu take home pay paling kecil ya. Itu sampai dengan 180.000 yen. Ya, jika dirupiahkan itu sekitar 13 sampai dengan 18 juta rupiah per bulan. Besar ya? Besar ya. Itu sudah termasuk dengan tempat tinggal nantinya mereka di Jepang, baik itu rumah ataupun apartemen seperti itu atau mansion ya. Juga asuransi kesehatan itu sudah include, pajak dan juga pensiun, dana pensiun seperti itu. Oh, kita dapat juga ya Bu ya dana pensiun. Dana pensiun dapat. Nah, boleh dijelaskan sedikit Ibu dana pensiun itu? Dana pensiun adalah dana yang sudah terpotong dari perusahaan penerima di Jepang, yang mana potongannya itu dari gaji kotor dari si kandidat ini, dari peserta ini, yang nantinya setelah selesai mereka kontrak di Jepang 3 tahun ataupun 5 tahun dan kembali ke Indonesia itu bisa dicairkan gitu. Iya. Nah, untuk persiapannya sendiri nih Bu, kan jujur ya Bu, aku juga nggak bisa bahasa Jepang. Jadi untuk persiapan bahasanya, apakah difasilitasi oleh PT Brexa atau kita harus mandiri gitu kan? Nah, itulah gunanya Brexa, adanya peran kami di sini dengan adanya kerjasama dengan Umitra ya. Tentunya kami akan memaksimalkan untuk pembekalan bahasa mereka sebelum berangkat ke Jepang. Itulah fungsi kami sebagai pusat pelatihan serta untuk perusahaan pengirim ke Jepang. Begitu. Jadi kita tuh satu paket di sini. Ya, kita melatih mereka dari sisi bahasanya, dari sisi skillnya, juga dari sisi persiapan bekerja di sana sampai dengan budaya Jepang. Gimana sih ya? Gimana kita bisa berorientasi di sana, kita bisa juga memanajemen waktu kita, ya, itu semuanya kita ajarkan di sini. Itu butuh berapa lama Ibu untuk persiapannya? Ya, dengan minimal 6 bulan. Oh, minimal 6 bulan. Terus ada nggak Bu kemungkinan kita gagal nggak jadi berangkat gitu? Ada kemungkinan gagal itu pasti ada. Contoh misalnya selama pelatihan misalnya kandidat ini sakit gitu ya, sakit. Jepang itu anti yang namanya sakit TBC, ya gitu. Jadi kalau misalnya terdeteksi TBC gitu ya, itu sudah gagal berangkat ke Jepang gitu.
Jadi ada baiknya sebelum mendaftar Tuh. kita cek kesehatan dulu Iya. Bu, ya. Biar tidak gagal di tengah jalan. Nah, jadi nanti pada saat tes seleksi awal kan kita sosialisasi kepada calon alumni ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya adalah tes seleksi. Tes seleksi dari Brexa. Tes seleksi ini juga cukup banyak nih gitu. Ada tes tulis, tes wawancara, tes fisik ya. Juga tes medical check up. Nah, di situ kita harus tahu kesehatan si calon kandidat ini bagaimana gitu. Dari situ sudah oke semuanya baru masuk pelatihan di Brexa. Betul. Ada nggak sih Bu yang perlu kita siapkan terkait adaptasi kultur, habis itu orang-orang di Jepang itu gimana, terus nuansa bekerja di Jepang bagaimana? Iya, jadi sebisa mungkin dengan adanya kerjasama dengan institusi pendidikan, kami harapannya adalah bisa memasukkan kurikulum bahasa Jepang walaupun sedikit ya, dari di dalam sesi kurikulum atau SKS-nya gitu ya. Nah di situ supaya bisa ada dicicil lah ya kurikulum bahasa Jepangnya gitu. Ya terkait untuk budaya dan lain-lainnya itu nanti bisa kami persiapkan juga paralel. Betul. Terus apa Bu kelebihan dan kekurangannya bekerja di Jepang? Tadi kan kita udah manisnya semua ya Bu ya. Mungkin ini juga saya bisa sharing pengalaman pribadi ya. Oh ya, gitu. boleh silakan Ibu, biar teman-teman juga pada. Iya, kebetulan teman-teman semuanya saya itu background dari S1 keperawatan di Indonesia, dari Stikes. Lulus dari S1 keperawatan saya ke Jepang 3 tahun. Bekerja sebagai asisten keperawatan di salah satu panti lansia yang ada di kota Mie, begitu. Itu termasuk kota atau desa? Itu termasuk desa sih ya, gitu, termasuk desa. Jadi tadi ya kekurangan dan kelebihan, dari kelebihan dulu ya, kali ya. Dulu boleh. Yang manis-manis dulu, baru nanti lainnya. Dari kelebihannya tentunya gaji tinggi. Iya, pasti ya, gaji tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Saya bisa menabung ya, juga alhamdulillahnya dengan tabungan tersebut saya bisa membantu ekonomi keluarga tentunya ya. Dari banyak sisi lah ekonomi keluarga ini. Bagi adik-adik juga mungkin di sini yang masih mempunyai adik yang masih sekolah. Itu juga bisa bantu orang tua ya, begitu. Di sisi lain ilmu yang tidak bisa dibeli ya, kita mempunyai skill bahasa Jepang yang tentunya kita bisa pakai sampai dengan kita udah tua nanti. Betul. Bahkan kita mungkin kalau ada kenalan dari Jepang ke sini nggak perlu lagi pakai translator. Iya betul. Dan kita bisa ngajarin anak-anak kita bahasa Jepang gitu ya. Pengalaman sih ya di Jepang, lingkungan kerja di Jepang itu sangat aman dan nyaman, sangat canggih juga fasilitasnya. Iya, jadi bisa dibilang juga sangat ramah, sangat aman dan juga bersih sekali negara Jepang itu. Ya, nah itu yang membuat saya nyaman untuk bekerja di Jepang. Untuk bekerja di Jepang sendiri ada kontraknya atau tidak Ibu? Kontraknya ada, jadi untuk minimal kontrak itu untuk program pemagangan itu 3 tahun ya. Ada juga untuk program SSW, Specific Skill Worker, yaitu untuk pekerja ya di sana, keterampilan khusus di sana yaitu 5 tahun untuk kontraknya. Bisa diperpanjang sampai dengan 5 tahun kedua lagi sehingga dengan total 10 tahun. Iya. Nah, syarat khusus apa Bu biar kita bisa memperpanjang kontrak? Syaratnya adalah harus lulus ujian sertifikasi bahasa. Iya. Jadi bahasa yang diperlukan ini adalah level N4. Basic level ya. Boleh tuh dijelaskan apa tuh N4? Di Jepang, kalau kita mau apply visa SSW itu diharuskan mempunyai 2 sertifikasi. Satu sertifikasi bahasa yang yang diwajibkan adalah level N4.
Bahasa Jepang itu ada 5 level teman-teman. Dari yang paling bawah adalah level N5, paling atas adalah level N1, level N5, N4, 3, 2, 1. Lalu yang bisa diakui dari Jepang itu adalah level N4 atau level basic. Itu minimal. Iya, minimal. Jadi satu sertifikat yaitu level N4. Yang kedua adalah sertifikasi skill sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang tadi saya jelaskan, kalau ada teman-teman di sini yang minat di bidang perikanan contohnya, nah itu sertifikat SSW-nya ambil di bidang perikanan, begitu. Jadi 2 set ya. Ya, 2. Itu sertifikasinya di Jepang atau kita balik dulu di Indonesia? Oh, di Indonesia. Jadi sebelum kita berangkat ke Jepang, di Indonesia sudah harus lulus kedua sertifikasi tersebut. Bahasa dan spesialisasi. Iya. Oke, ada yang ingin ditambahkan Ibu? Oke, mungkin sedikit tambahan tadi kekurangannya. Iya, kekurangannya. Kekurangannya di Jepang mungkin karena memang beda negara, jadi jauh ya dengan keluarga. Jadi itu mungkin memang harus diharapkan peserta yang berangkat ke Jepang lebih bermental mandiri. Jadi jangan sampai homesick nih nanti tiba-tiba belum selesai kontak udah balik ke Indonesia. Dan harus dari hati ya. Betul sekali. Gitu. Mungkin lebih banyaknya seperti itu sih. Kayak dia kangen keluarga di Indonesia, makanan Indonesia, jadi ada rasa homesicknya sih yang lebih berat untuk perjalanan. Betul. Nah, harapannya setelah MOU dengan Umitra apa Bu? Harapannya dengan PT Brexa, apakah kita bisa bersinergi atau bagaimana? Boleh? Ya tentunya dengan adanya kerjasama dengan Umitra, dipayungi oleh penandatanganan PKS gitu ya. Kedepannya kita berharap kita bisa berkontribusi ya ke Umitra secara sinergi dan juga berkelanjutan. Ya, kita ingin lulusan-lulusan dari Umitra yang ingin meniti karir ke Jepang kita bisa fasilitasi seperti itu. Jangan sampai nanti lulusan dari Umitra mau kerja ke luar negeri, mau kerja ke Jepang, tapi tidak ada wadah yang bisa menampung dan juga menyalurkan nih saya mau ke luar negeri lewat mana seperti itu. Dan tentunya di sini ada karir pusat. Nah, karir pusat inilah yang tentunya banyak sekali perannya dalam hal ini. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan karir pusat. Kapan nanti akan ada yudisium misalnya, nanti kita bisa ada satu sesi untuk kami datang bisa menjelaskan kepada calon alumni untuk sosialisasi peluang kerja ke Jepang seperti apa. Kita akan jelaskan dari syaratnya seperti apa, prosedurnya, sampai dengan benefit yang nantinya mereka akan bisa dapatkan yang untuk bekerja ke Jepang. Jadi teman-teman, jika ingin lebih tahu nih mengulik-ngulik tentang apa sih Brexa dan gimana caranya bekerja di Jepang, boleh hubungi nomor di bawah ini atau nanti boleh ke pusat karir yang dikepalai oleh Ibu Senja. Jadi segitu dulu Ibu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga nggak kapok datang ke Lampung dan ke Universitas Mitra Indonesia. Jadi harapannya semoga Umitra dan PT Brexa dapat bersinergi untuk menghasilkan calon-calon manusia yang hebat dan dapat bekerja di luar negeri dan dalam negeri. Iya. Sekian. Terima kasih banyak.